Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini bulan Agustus tahun 2020 akan dilaksanakan sidang skripsi dengan judul Pengaruh Promosi Media Digital, Pengetahuan, dan Word of Mouth Keluarga terhadap minat mengambil pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah. Perkenalkan, nama saya Indah Rahmawati Nurdinia dari Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah semester 8. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji pertama dan dosen penguji kedua yang telah memberikan waktunya untuk saya memaparkan presentasi. Baik, dalam presentasi ini saya akan membahas 4 poin utama, yaitu adalah latar belakang penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Baik, pada poin yang pertama yaitu latar belakang. Peranan lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat, ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan yang beroperasi menggunakan prinsip syariah. Namun, sosialisasi mengenai ekonomi syariah ini belum mencapai seluruh lapisan masyarakat, umumnya hanya di kalangan akademisi dan praktisi saja. Ini menjadi penting bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai produk dan jasa yang diberikan oleh perbankan syariah. Kurangnya pemahaman dan informasi mengenai produk dan jasa ini bisa disebabkan karena lembaga keuangan syariah pada awal berdirinya hanya bersifat pasif, di mana hanya menunggu nasabah datang. Namun, cara ini mulai ditinggalkan karena perbankan atau lembaga keuangan harus aktif dalam mencari atau menarik minat calon nasabah untuk menggunakan suatu produk atau barang dan jasa. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menarik minat calon nasabah ialah dengan menggunakan strategi promosi. Menurut Jatun, tahun 2015, salah satu usaha menarik minat nasabah adalah dengan menggunakan strategi promosi. Dengan melakukan promosi akan membuat satu produk lebih dikenal. Semakin banyak frekuensi promosi yang disebarluaskan akan membuat masyarakat tertarik menggunakan suatu produk. Salah satu media promosi yang dapat digunakan adalah melalui media digital yang mencakup internet dan sosial media. Internet adalah salah satu media modern untuk berpromosi karena memungkinkan orang untuk melihat barang atau jasa yang dipromosikan melalui teknologi. Kelebihan promosi menggunakan media digital ini adalah dapat menjangkau orang sangat luas dengan waktu dan biaya yang efisien. Berdasarkan laporan We Are Social tahun 2020, 64% masyarakat Indonesia telah mengakses dunia maya dan masyarakat bersosialisasi menggunakan media sosial. Ini menjadi suatu potensi bagi perbankan syariah, peluang bagi bank syariah untuk melakukan promosi melalui media sosial. Dalam perspektif syariah, promosi merupakan suatu upaya penyampaian informasi yang benar terhadap produk, barang, atau jasa, di mana dalam menyampaikan informasi ini tidak boleh ada unsur penipuan. Dalam Kusromawati tahun 2019, seringkali terjadi ketidaksesuaian di mana produk yang dipromosikan melalui media sosial oleh bank tidak sesuai dengan keinginan atau persepsi nasabah. Selanjutnya, pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa yang digunakan oleh konsumen. Menurut Widowati tahun 2018, nasabah memiliki pengetahuan, manfaat, nilai, karakteristik berbeda terhadap setiap produk yang digunakan. Nah, di sini berdasarkan penelitian terdahulu, masyarakat bahwa pengetahuan masyarakat itu masih terbatas pada produk-produk pembiayaan, pada produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Minat dalam mengambil pembiayaan di Bank Umum Syariah bisa juga direkomendasikan oleh keluarga. Menurut Johnson tahun 2015, rekomendasi WOM dari orang yang dikenal adalah cara terbaik untuk mempromosikan suatu produk kepada konsumen. Menurut beberapa penelitian terdahulu oleh Kartika tahun 2016, keluarga berpengaruh terhadap minat mengambil produk di perbankan syariah. Sedangkan menurut Yulaifah tahun 2011, keluarga tidak berpengaruh terhadap minat mengambil produk perbankan syariah. Berikut adalah tabel gambaran pembiayaan dan dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah Kota Bekasi tahun 2015 dan tahun 2019. Di sini terjadi peningkatan dan penurunan total pembiayaan dan dana pihak ketiga. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu,
Penaikan dan penurunan total pembiayaan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang pembiayaan yang ada di Bank Syariah. Kemudian, dari segi promosinya yang dilakukan oleh Bank Syariah belum optimal. Selanjutnya ada grafik jumlah rekening pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2014 dan tahun 2019. Di mana pada grafik ini pada tahun 2015 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan dan pada tahun 2016, 17, 19 mengalami kenaikan. Peningkatan dan penurunan jumlah rekening pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah dalam 6 tahun ini menarik peneliti untuk meneliti terkait promosi media digital, pengetahuan, word of mouth warga terhadap minat mengambil pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti melihat adanya gap antara teori yang dikemukakan dengan data yang ada serta penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Promosi Media Digital, Pengetahuan, WOM Keluarga terhadap minat mengambil pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah strategi promosi melalui media digital belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi para calon nasabah. Yang kedua, nasabah atau calon nasabah memiliki pengetahuan yang kurang tentang produk-produk perbankan syariah, apalagi tentang produk pembiayaan murabahah. Selanjutnya masih kurangnya aktivitas word of mouth yang dapat mempengaruhi minat calon nasabah terhadap produk-produk pembiayaan bank syariah. Yang keempat, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini masih mempunyai hasil yang bervariasi. Selanjutnya adalah kerangka penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel promosi media digital, pengetahuan, dan word of mouth keluarga sebagai variabel independen dan minat sebagai variabel dependen. Kerangka penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya adalah hipotesis, di mana berdasarkan hubungan antara tujuan penelitian serta kerangka pemikiran terhadap rumusan masalah penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah poin yang kedua adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian ini adalah pengaruh promosi media digital, pengetahuan, dan word of mouth keluarga terhadap minat mengambil pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah. Dan subjeknya adalah masyarakat Kota Bekasi dengan usia minimal 21 tahun dan sudah memiliki pekerjaan atau pendapatan tetap. Metode pengambilan sampelnya di sini menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Dengan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi responden adalah masyarakat yang berdomisili di Kota Bekasi, usia minimal 21 tahun dan sudah memiliki pekerjaan atau pendapatan tetap. Dan untuk jumlah responden di sini menggunakan rumus Login, didapatkan jumlah responden yang harus dipenuhi adalah sebesar 100 responden. Jenis dan sumber data penelitian di sini diperoleh data primer dan data sekunder, di mana data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan data sekunder berasal dari jurnal, penelitian-penelitian terdahulu, skripsi, dan buku. Metode pengumpulan data penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara yang pertama adalah kuesioner, di mana peneliti menyebar kuesioner kepada masyarakat Kota Bekasi yang memenuhi kriteria penelitian. Selanjutnya adalah data sekunder yang didapat dari buku, jurnal, dan internet. Selanjutnya metode analisa data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisa regresi linear berganda. Selanjutnya adalah hasil penelitian, di mana di sini gambaran umum responden yang telah disebarkan kepada masyarakat Kota Bekasi yang memenuhi kriteria sebanyak 100 responden. Di sini ada gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin, di mana jenis kelamin perempuan berusia 54% dan pria sebanyak 46%. Ini diduga karena kesadaran menggunakan produk non riba lebih banyak oleh perempuan. Responden berdasarkan usia, di mana usia 21-25 tahun yaitu sebanyak 69% dan di atas 25 tahun yaitu sebesar 31%. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang tertarik menggunakan produk pembiayaan murabahah relatif masih muda. Selanjutnya adalah responden berdasarkan pendidikan, yaitu SMA sebesar 53%, diploma sebanyak 21%, S1 22%.
Para perempuan yang relatif muda dan berminat menggunakan produk perbankan syariah kebanyakan berpendidikan SMA dan rata-rata ibu rumah tangga. Selanjutnya pembahasan hasil uji-uji penelitian. Yang pertama adalah uji instrumen, di mana dalam uji instrumen terdapat uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama, uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan pada pretest yang disebar pada 25 responden dan pada penelitian yang sebenarnya yang disebar kepada 100 responden utama. Pada tabel ini dapat diketahui bahwa variabel bebas, baik variabel promosi media digital, pengetahuan, dan word of mouth keluarga, dan variabel terikat minat memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Ini menunjukkan bahwa tingkat validitasnya dapat dipercaya sehingga setiap jawaban dari responden memiliki tingkat kevalidan. Selanjutnya ada uji reliabilitasnya, yaitu koefisien alfa dari tabel ini di atas 0,6. Ini berarti pernyataan tiap variabel reliable atau dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Setelah itu ada uji asumsi klasik, di mana dalam uji asumsi klasik terdapat uji normalitas. Di sini didapatkan hasil signifikan to tail yaitu 0,038, di mana lebih besar dari 0,005. Ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolonialitas, di mana uji ini didapatkan nilai tolerance dari promosi media digital yaitu sebesar 0,317, pengetahuan 0,309, word of mouth keluarga sebesar 0,612. Di mana dalam penelitian ini dinyatakan bebas dari gejala multikolonialitas karena nilai toleransinya lebih besar dari 0,1 dan nilai fit-nya kurang dari 10. Selanjutnya ada uji heteroskedasitas. Ini untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan variasi dan nilai residual pada suatu periode ke periode pengamatan lainnya. Nah, uji heteroskedasitas di sini menggunakan uji scatter plot, di mana titik-titik ini harus menyebar di atas dan di bawah angka 0. Nah, dari gambar ini dapat dilihat hasilnya itu titik-titik ini menyebar di atas dan di bawah angka 0. Ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedasitas dalam model regresi ini. Selanjutnya adalah analisa regresi linear berganda. Dari tabel hasil output SPSS didapatkan hasil nilai konstantanya sebesar 12,679. Hal ini menandakan angka konstanta yang tinggi, yang berarti koefisien regresi ketiga variabel bebas ini bernilai positif, sehingga memiliki pengaruh positif pula terhadap variabel terikat. Sehingga didapat analisis persamaan analisa regresi sebagai berikut, di mana variabel bebas promosi media digital memiliki nilai koefisien sebesar 0,041, yang berarti variabel promosi media digital memiliki pengaruh positif terhadap minat masyarakat menggunakan produk pembiayaan murabahah. Dengan kata lain, jika variabel promosi media digital mengalami kenaikan penilaian, maka akan menyebabkan adanya peningkatan penilaian terhadap minat masyarakat Kota Bekasi sebesar 4,1% dengan asumsi nilai variabel terikat konstan. Yang kedua, variabel bebas pengetahuan memiliki nilai koefisien sebesar 0,283, yang berarti variabel pengetahuan memiliki pengaruh positif terhadap minat masyarakat Kota Bekasi dalam menggunakan produk pembiayaan murabahah. Dengan kata lain, jika variabel pengetahuan memiliki peningkatan penilaian, maka akan menyebabkan adanya peningkatan penilaian terhadap minat masyarakat Kota Bekasi sebesar 28,3% dengan asumsi nilai variabel terikat konstan. Yang ketiga adalah variabel bebas word of mouth keluarga memiliki nilai koefisien sebesar 0,342, yang berarti variabel pengetahuan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat Kota Bekasi dalam menggunakan produk pembiayaan murabahah di bank syariah. Dengan kata lain, jika variabel word of mouth keluarga mengalami kenaikan penilaian, maka akan menyebabkan adanya peningkatan penilaian terhadap minat masyarakat Kota Bekasi sebesar 34,2% dengan asumsi nilai variabel terikat konstan. Selanjutnya ada uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini terbagi menjadi dua, yaitu uji parsial dan uji simultan. Nah, di sini dapatkan tabel uji parsial, di mana variabel promosi media digital terdapat
memiliki tingkat signifikansinya yaitu 0,785, di mana ini lebih besar dari 0,05. Ini menandakan HA tersebut ditolak, artinya pengaruh promosi media digital tidak berpengaruh positif signifikan terhadap minat mengambil pembiayaan murabahah. Selanjutnya, pengetahuan dengan nilai signifikan yaitu 0,50 sama dengan 0,05, di mana artinya HA diterima, yaitu pengetahuan memiliki pengaruh positif terhadap minat mengambil pembiayaan murabahah. Dan model WOM memiliki tingkat signifikan 0,00, di mana kurang dari 0,05. Ini menunjukkan HA diterima yang artinya WOM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat mengambil pembiayaan murabahah. Selanjutnya ada uji F, yaitu uji simultan. Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai signifikannya yaitu 0,00, di mana nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,005, sehingga hipotesis dapat diterima, atau dengan kata lain, variabel promosi media digital, pengetahuan, dan WOM secara simultan berpengaruh terhadap minat menggunakan produk pembiayaan murabahah. Selanjutnya, nilai koefisien determinasi. Berdasarkan hasil output, dapat diketahui nilai R-square yaitu sebesar 40,7%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel promosi media digital, pengetahuan, dan WOM secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y atau minat sebesar 40,7, sedangkan 59,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Selanjutnya adalah implikasi hasil penelitian. Yang pertama, promosi media digital yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah dirasa belum berhasil menarik minat masyarakat dalam menggunakan produk pembiayaan murabahah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa promosi media digital tidak berpengaruh positif signifikan terhadap minat mengambil pembiayaan murabahah. Promosi-promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah dirasa belum efektif dalam menarik minat masyarakat. Selanjutnya, pengetahuan mempengaruhi minat masyarakat Kota Bekasi dalam menggunakan produk pembiayaan murabahah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap minat menggunakan produk pembiayaan murabahah. Dengan mengetahui manfaat yang didapatkan dari produk pembiayaan murabahah, salah satunya adalah terbebas dari unsur riba. Dan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui perbedaan dari pembiayaan bank syariah dan bank konvensional. Selanjutnya adalah word of mouth keluarga, itu mempengaruhi minat masyarakat Kota Bekasi dalam menggunakan pembiayaan murabahah. Sesuai dengan hasil penelitian, yaitu word of mouth keluarga berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam menggunakan produk pembiayaan murabahah. Ini WOM merupakan salah satu media promosi yang paling ampuh dalam menarik minat masyarakat dalam menggunakan suatu produk, khususnya produk pembiayaan murabahah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, didapatkan kesimpulan yang pertama adalah promosi media digital tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan produk pembiayaan murabahah. Yang kedua, variabel pengetahuan secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap minat masyarakat Kota Bekasi dalam menggunakan produk pembiayaan murabahah. Dengan indikator yang paling besar pengaruhnya, yaitu responden mengetahui manfaat dalam produk pembiayaan murabahah. Sedangkan pengaruh yang paling rendah, yaitu penggunaan produk pembiayaan murabahah dirasa tidak lebih mudah dibandingkan dengan pembiayaan di bank konvensional. Selanjutnya, variabel word of mouth keluarga secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap minat mengambil pembiayaan produk murabahah di Bank Umum Syariah. Dengan pengaruh yang paling besar yaitu responden atau keluarga pernah menjelaskan keunggulan produk pembiayaan murabahah, dan pengaruh yang paling kecil yaitu bahwa produk pembiayaan murabahah masih kurang dalam kualitas pelayanannya. Selanjutnya adalah saran-saran yang dapat diberikan kepada perbankan syariah untuk menarik minat masyarakat Kota Bekasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, promosi media digital yang dilakukan oleh perbankan melalui website dan blog dirasa belum efektif dan belum mencapai sasaran. Maka media sosial yang dapat digunakan adalah bisa melalui Facebook atau Instagram yang memang banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga sasaran pemasarannya dapat lebih luas lagi. Yang kedua, sebagai responden,
Rasa jika menggunakan produk pembiayaan di perbankan dirasa lebih sulit dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini dikarenakan pada perbankan syariah harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan hukum-hukum syariah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.